sehat semua ya. Perkenalkan, nama kakak Neda. Pada kali ini kakak akan membahas tentang sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kali ini untuk menambah pengetahuan kita tentang sifat cahaya. Berikut adalah pembahasan dari sifat cahaya. Kali ini kita belajar tentang sifat cahaya ya. Nah, sekarang udah ada yang tahu belum apa itu cahaya? Cahaya udah pasti tidak asing lagi kan bagi kalian. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda di sekitar kita. Cahaya memiliki sifat-sifat khusus yang memengaruhi bagaimana berinteraksi dengan benda. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki kerapatan optik yang sama. Contoh dari sifat ini adalah gerhana matahari dan bulan. Cahaya matahari merambat lurus di luar angkasa dan beberapa bagian bumi akan mengalami gerhana saat bumi, bulan, dan matahari dalam keadaan sejajar. Sinar senter juga bisa menjadi bukti bahwa cahaya merambat lurus di udara. B. Dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya akan dipantulkan ketika bertemu dengan permukaan benda dengan pantulan baur atau tak teratur. Pantulan teratur terjadi saat bertemu benda yang punya permukaan rata seperti cermin, sedangkan pantulan baur saat bertemu permukaan yang tak rata seperti udara, batu, pohon, dan lainnya sebagainya. Yang ketiga, bisa menembus benda bening. Benda transparan akan bisa ditembus oleh cahaya karena benda transparan akan mampu meneruskan cahaya. Contoh dari sifat ini adalah jendela transparan. Dengan kita masih bisa melihat keluar karena cahaya merambat melalui jendela ke mata kita. Jam matahari juga merupakan contoh sifat ini. Dengan jarum jam menggunakan benda yang tak bisa ditembus cahaya, ditambah dengan sifat rambat lurus, jadilah jam matahari. Jadi, jika ada pertanyaan sifat cahaya, apa yang diterapkan pada jam matahari, maka jawabannya adalah sifat bisa menembus benda transparan. D. Bisa mengalami interferensi. Cahaya bisa digabungkan dari dua gelombang atau lebih dan bisa merambat lebih dari satu gelombang karena merupakan energi yang kuat. Contohnya adalah cahaya bisa merambat melalui udara. Udara dan benda padat sekaligus dengan gelombang berbeda-beda. Bisa mengalami difraksi atau pelenturan. Pelenturan terjadi pada bidang sempit mengalami pelenturan karena merambat ke arah cahaya yang melewati celah sempit. Contohnya adalah saat cahaya merambat ke satu arah bidang saja, artinya cahaya tersebut bisa mengalami polarisasi. Cahaya bisa menyerap sebagian arah getar mereka, membuatnya jadi kehilangan sebagian arah getarnya. Contohnya adalah saat cahaya merambat ke satu arah bidang saja, artinya cahaya tersebut mengalami polarisasi. H. Bisa merambat tanpa medium. Cahaya termasuk gelombang energi yang bisa merambat tanpa medium. Contohnya adalah cahaya matahari yang bisa sampai ke bumi melalui ruang hampa di luar angkasa. Itulah materi yang kakak jelaskan, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Sebelum kakak akhiri video ini, kakak kasih soal ya untuk adik-adik. Ayo, kerjakan latihan soal berikut ini dengan scan barcode di samping ya. Baiklah, sampai di sini dulu ya materinya. Kakak harap kalian memahaminya dengan baik ya. Dadah, terima kasih sudah menonton.